Saya sering mendengar jika saudara Muslim mengatakan Isa adalah nabi, dan biasanya saudara Muslim mengidentikan Isa itu adalah Yesus yang disebut dalam Injil. Jika itu yang dimaksudkan oleh saudara Islam saya, maka memang benar pengakuan mereka bahwa Isa adalah nabi. Itu suatu pengakuan yang luar biasa, karena tidak sembarangan orang mau mengakui tentang kenabian dari seseorang. Jadi sebagai orang Kristen kita patut berterima kasih kepada saudara Muslim yang biasa katakan bahwa Isa adalah nabi, dan itu adalah kebenaran. Kebenaran yang mereka pelajari, kebenaran yang mereka dasari oleh kitab suci mereka. Dan kita harus mengakui bahwa Injil pun mengatakan Yesus adalah nabi. Yesus sendiri mengatakan jika dia adalah jalan, dan di beberapa ayat lagi Yesus tidak menolak waktu disebut sebagai nabi. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di dalam titik kompromi kita bisa menyetujui apa yang dikatakan oleh saudara Islam bahwa Yesus adalah nabi, dan kedua kitab suci saling menguatkan. Itu satu hal yang luar biasa. Tetapi kita harus ingat bahwa apa yang dikatakan oleh saudara kita itu tidak lengkap. Mereka tidak menemukan hal yang lain seperti yang dikatakan oleh Injil. Alkitab menyebutkan bahwa Yesus datang sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai raja. Bukan satu saja. Bukan hanya nabi, atau bukan hanya raja, atau bukan hanya imam saja, tetapi tiga hal ini dikerjakan oleh Yesus, datang melakukan dengan lengkap perannya sebagai nabi, sebagai imam, sebagai raja. Sebagai nabi, dia menunjukkan jalan yang pasti. Sebagai imam, dia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Sebagai raja, karena dia satu-satunya yang mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa maut. Dia bangkit, naik ke surga, dan akan datang kembali. Dia adalah Tuhan yang datang menjadi manusia demi kita sebagai Tuhan, sehingga dia mampu melaksanakan tiga hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, yaitu sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai raja. Ini perlu dipahami, ini perlu didalami, dan kita tidak lagi mau menyalahkan saudara kita Muslim yang terus berkata bahwa Yesus adalah nabi atau Isa adalah nabi. Biarkanlah mereka berkata seperti apa yang mereka tahu. Bisa kita berapologet untuk menyatakan kebenaran, tetapi tidak harus untuk menjadi musuh bagi mereka. Biarlah penjelasan saya yang singkat ini membuat kita saling mengasihi, saling meneguhkan nilai toleransi hidup kita di Indonesia semakin diperkokoh.